Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan Bapak Ibu sekalian kita usahakan juga pada program dual track ini bisa membangun negeri kita lebih baik dan menyiapkan SDM yang siap untuk membangun menyongsong masa depan bangsa kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah, fasilitator, dan seluruh trainer program Dual Track, mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan dan arahan dari Ketua Pelaksana Program Dual Track Provinsi Kalimantan Timur, kerjasama Institut Teknologi 10 November dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Kepada Bapak Arya Yudi Wijaya, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Roseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, calon penyelenggara kegiatan Dual Track tahun 2024, yang terhormat fasilitator, kemudian trainer, calon sekolah penyelenggara SMA Dual Track tahun 2024, ya, serta rekan-rekan sekalian dari ITS, yang kali ini kita berjumpa dalam acara workshop penggunaan platform Dual Track dan kewirausahaan siswa. Nah, Bapak Ibu sekalian, di akhir tahun 2023 lalu kita sudah melaksanakan salah satu tahap utama dalam pelaksanaan Dual Track, yaitu TOT bagi trader dan kegiatan pengelolaan atau workshop pengelolaan bagi kepala sekolah dan fasilitator. Harapannya di tahun 2024 ini semuanya nanti sudah siap sehingga bisa dilaksanakan pelaksanaan Dual Track di sekolah masing-masing. Sebelum masuk ke sana, agenda kita akan melanjutkan dari akhir atau kegiatan akhir pasca TOT maupun pasca workshop, yaitu validasi dan verifikasi data, khususnya data siswa. Selain itu nanti juga ada pengecekan tugas dari workshop kemarin agar bisa diterbitkan sertifikat bagi para peserta, baik kepala sekolah, fasilitator maupun trainer. Untuk trainer, salah satu syarat bisa menjadi instruktur dalam kegiatan Dual Track itu adalah harus memiliki sertifikat TOT. Dan untuk mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu wajib untuk menyelesaikan tugas-tugas pasca TOT. Ini akan dimonitor oleh Pak Usairi dan Pak Fajar. Perlu saya sampaikan pula, saat ini sudah ada atau masih ada lebih tepatnya 13 sekolah yang telah menginputkan data siswa ke admin DT. Sedangkan sisanya sekolah yang lain ini masih belum. Mohon izin saya share screen. Nanti bisa dikonfirmasi apabila ada yang datanya belum tepat. Jadi 13 sekolah, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun fasilitator telah menginputkan data siswa dari SMA 1 Loang Hulu, 1 Loang Ikis, 1 Sanga-Sanga, 1 Sagata Selatan, 1 Sangkulirang, 1 Tanjung Harapan, 2 Batu Ungau, 2 Marangkayu, 2 Morakaman, kemudian 2 Tenggarong Seberang, 3 Berau, 6 PPU, dan 9 Samarinda telah masukkan calon siswa peserta Dual Track. Untuk sekolah yang lain nanti bisa disusul atau jika ada kendala nanti bisa ditanyakan di forum pada acara hari ini. Targetnya Bapak Ibu sekalian, minggu ini data telah terisi. Jadi untuk sekolah yang lain
kita tunggu untuk data-datanya dan mudah-mudahan tidak ada kendala, hanya masalah belum memasukkan saja. Karena biasanya itu nanti acara kick-off atau acara pertama kali peresmian pelatihan itu akan dilaksanakan bulan Februari atau Maret. Nah, untuk bisa melaksanakan data-data ini sudah harus terinput semua. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu calon trainer yang kelengkapan administrasinya khususnya seperti sertifikat atau ijazah yang terkait dengan bidang terkait belum terpenuhi, nanti bisa diganti dengan portofolio. Nah, portofolio itu bisa diambil dari pekerjaan tugas Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti sekalian mengerjakan tugas, Bapak Ibu juga bisa membuat portofolio yang mendukung kompetensi atau kemampuan Bapak Ibu untuk mampu mengajarkan keterampilan kepada para siswa. Di TOT kemarin itu asumsinya Bapak Ibu sudah memiliki kompetensi dasar untuk setiap topik keterampilan. Seandainya kemarin masih perlu ditingkatkan, ya waktu antara TOT hingga saat pelaksanaan ini bisa dilakukan upgrading secara mandiri, yaitu dengan cara membuat banyak produk ataupun Bapak Ibu barangkali bisa studi banding ke sekolah yang lain yang telah melaksanakan dual track. Kurang lebih demikian sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dual track, tetap kuat, pemimpin, pemikir, prestasi. Plus untuk kita. Terima kasih Pak Ketua sudah memberikan arahan. Baik Bapak Ibu sekalian, ternyata masih banyak sekolah yang belum upload data, terutama data siswa khususnya untuk di kaltim.admin.dt.net. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian memahami apa saja yang harus disiapkan, Bapak Ibu sekalian, izin saya untuk menyampaikan kembali tentang aplikasi yang ada di dual track di kaltim.admin.dt.net. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk pada sesi kewirausahaan siswa, saya akan izin menyampaikan tentang bagaimana proses upload, pendaftaran, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah disampaikan oleh tim tentang bagaimana proses panduan input data siswa. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih ada yang mau ditanyakan. Kemarin di WA Group ada juga yang menanyakan tentang jumlah siswa dan sebarannya untuk di dalam rombel. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon untuk yang user password, kalau fasilitator masih ada yang gangguan atau tidak bisa login atau masih lupa, segera konfirmasi ke kami hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kami akan pandu supaya isian jumlah siswa dan sebaran trainer di masing-masing rombel bisa kami dapatkan hari ini. Nah, baik, izin masing-masing kepala sekolah dan fasilitator, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam aplikasi itu nanti kami akan menjelaskan tentang proses loginnya. Terus Bapak Ibu sekalian, kalau sudah bisa login, bisa melakukan ganti password, juga bisa melakukan edit profil sekolah, baru bisa melakukan mengisi data siswa dan menentukan trainer. Itu poin yang akan saya sampaikan pada aplikasi dual track yang sudah kami berikan pada Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama, silakan Bapak Ibu sekalian login melalui alamat ini, https://kaltim.admin.dt.net.
Nanti akan ada tampilan seperti ini. Silakan Bapak Ibu sekalian masukkan user password-nya. Bagi yang belum mendapatkan user atau tertutup dengan WA yang lain, bisa konfirmasi ke kami, sekaligus Bapak Ibu sekalian bisa melakukan proses login dan update password. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian sudah bisa masuk di admin dt.net ini, maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengganti password. Default password kita adalah 05 kali, jadi Bapak Ibu sekalian bisa masukkan password lama dan masukkan kepada password baru. Nah, kalau bagi sekolah ada yang sudah diganti passwordnya terus lupa gitu, segera konfirmasi ke kami untuk di reset kembali supaya passwordnya bisa kembali ke normal, yaitu eh, yang kita berikan default-nya. Nah, setelah Bapak Ibu sekalian melakukan proses penggantian password, maka langkah selanjutnya adalah melakukan edit profil sekolah. Jadi nama sekolah, alamat sekolahnya Bapak Ibu sekalian, kabupaten kotanya silahkan diisi, telepon sekolah, dan email sekolah. Oke, baru langkah keempat setelah profil sekolah bisa Bapak Ibu isi, simpan, maka langkah selanjutnya adalah proses mengisi data siswa. Nah, di sini sudah ada panduan pengisian logbook, ada panduan pengisian siswa, ada template pengisian siswa juga. Jadi Bapak Ibu sekalian masuk di form data peserta ini, ada form pendaftaran, unduh format usulan, dan data siswa. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi data siswanya. Jadi melalui form pendaftaran. Jadi yang pertama Bapak Ibu bisa melakukan secara manual satu persatu. Nah, apa resikonya ya kalau satu-satu lama dan Bapak Ibu sekalian harus ngisi sebanyak jumlah siswa tersebut. Nah, apa saja yang harus ada di dalam data profil siswa tersebut? Ada NISN-nya siswa, ada nama siswa, ada jenis kelaminnya, laki atau perempuan, tempat lahirnya disesuaikan dengan apa yang ada di data Bapak Ibu sekalian di rapot. Ya, kalau di rapot biasanya sudah ada Excel-nya, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan alternatif yang kedua. Jadi alamat email, Pak, siswanya emailnya banyak, mau ditulis mana? Tulis yang sering dibuka dan tidak lupa passwordnya. Terus ditulis juga kelasnya, kelas 10, apa kelas 11, atau kelas 12. Nah, alternatif yang kedua, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan proses import data. Jadi prosesnya Bapak Ibu sekalian unduh ya form usulan ini. Ya, diunduh, terus dilakukan proses editing, diisi sesuai dengan data yang diperlukan. Nah, baru Bapak Ibu sekalian bisa melakukan proses pendataan siswa tersebut. Jadi jangan lupa diunduh dulu. Seperti apa? Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian, Excel yang sudah kami sebarkan, ada NISN-nya, nama siswanya, jenis laki-laki, keterangannya di sini, petunjuk pengisiannya ada di sebelah kanan. Mohon diliterasi. Nah, jadi kalau di sini sudah disampaikan bahwa untuk nomor 1, 2, 3, dan seterusnya bisa ditambah. Nah, jadi ke bawahnya ini bisa ditambah secara otomatis. Nah, jadi jangan lupa nama siswa, siswanya secara lengkap, jenis kelaminnya cukup L atau P saja, tempat lahirnya, contoh misalnya Surabaya, tanggal lahirnya misalnya tanggal, hari, bulan, terus tahun. Ya, ini tanggal 30 bulan 12, misalnya tahun 2018 misalnya. Kelasnya diisi. Kalau 10, tadi 10 apa? Kalau hanya 10A, 10B, 10C,
silakan dikasih keterangan di situ. Dan alamat website, alamat email siswa, dan nomor telepon atau nomor kontak siswa, baik itu WA maupun yang ada di nomor selain WA. Kadang nomor WA-nya tidak sama dengan nomor handphonenya. Nah, selanjutnya setelah diisi Bapak Ibu sekalian, minimum ini sementara kita kasih template sampai 24 minimum. Tapi bagi sekolah yang kuotanya kecil, silahkan nanti didiskusikan, ditanyakan di forum ini, mumpung ada Pak Ketua, berapa jumlah siswa totalnya, terus kemarin memilih berapa topik keterampilan, dan Bapak Ibu sekalian bisa penyesuaian. Nah, untuk proses update atau editing bagi siswa, alangkah mudahnya kalau ada kekeliruan Bapak Ibu di Excel-nya, hapus aja datanya secara keseluruhan, baru Excel-nya ini diupload ulang, supaya tidak terjadi error. Nah, kejadian error yang diupload 30, yang tercatat 28. Ada 2 yang error. Nah, mohon dicek Excel-nya Bapak Ibu sekalian, format-format penulisannya sudah bisa terbaca apa tidak oleh aplikasi. Jadi jangan sampai proses pengisian data yang sudah ada itu ada yang terdetek dan ada yang tidak terdeteksi. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian baru eh, Bapak Ibu sekalian masukkan di dalam rombel. Jadi memilih rombelnya apa, terus filenya yang tadi, yang Excel tadi dipilih. Sehingga data yang sudah diinputkan itu berada pada satu rombel yang tepat. Nah, kalau ada 3 rombel di sini ada pilihan. Jangan lupa bahwa diklik, ya, diklik supaya bisa muncul 3. Biasanya kalau menggunakan perangkat mobile itu sering tidak muncul. Nah, sebaiknya kalau entry datanya menggunakan komputer atau laptop yang ada di sekolah. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah diupload, maka data siswa yang Excel tadi, yang kalau sudah berhasil, maka akan tampak seperti ini. Ya, NISN-nya, namanya, keterampilan, kelas apa, dia masuk rombel apa. Nah, di sini masih trainernya kosong. Nah, kalau trainernya kosong, bagaimana proses penginputan nama-nama trainer tadi? Jadi ditambahkan nama trainernya. Nah, syarat-syarat trainer tadi, Bapak Ibu sekalian, yang mengikuti training of trainer kemarin di Surabaya. Terus yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dia bersedia untuk mengisi dari awal sampai akhir kegiatan ini. Dan yang terpenting adalah masing-masing trainer sudah mengumpulkan eh, karya atau kegiatan pasca pelatihan yang ditugasi. Karena nanti ini sertifikat sudah kita rekap, ada banyak siswa para trainer yang belum mengupload KPP-nya. Mohon diingatkan oleh masing-masing fasilitator. Kemungkinan besar trainer itu tidak paham. Dikirain satu sekolah itu berlaku untuk 3 trainer. Padahal setiap trainer itu topik keterampilannya kan beda-beda. Yang satunya ada tata busana, satunya kecantikan, satunya multimedia. Nah, tentunya ini menjadi evaluasi bagi kita semuanya. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, setelah berhasil masukkan data trainer, kita lihat di sini detailkan, akan keluar di sini tata busana 1, topik tampilannya adalah tata busana, topiknya adalah merancang mode busana. Nama trainernya sudah ada di depan tadi ini untuk memverifikasi saja bahwa trainer sudah masuk. Ya. Tahun berapa dia masuk? Tahun 2023 akhir atau 2024 di awal. Nah, kalau sudah masuk di sini, Bapak Ibu sekalian akan
terlihat di list box-nya kalau Bapak Ibu sekalian sudah masuk pada data trainer. Sehingga nanti masukkan saja masing-masing siswa dengan rombelnya, nanti bisa didistribusikan oleh satu trainer. Jadi kalau misalnya memilih topik yang sama, terus trainernya juga sudah dua, maka nanti dibagi. Silakan dibagi proses pembagian topik-topik pada masing-masing trainer tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk berikutnya adalah menu lihat untuk melihat trainer yang berhasil ditemukan. Nanti ketika sudah dipilih, teng gitu ya, dipilih Sri Agustin ini, maka akan muncul Sri Agustining, ya, jenis kelaminnya perempuan, nomor teleponnya sudah ada, alamat emailnya ada. Diklik, jadi sudah oke, baru di oke balas. Nah, itu saja Bapak Ibu sekalian terkait proses pengisian data siswa, mulai dari kegiatan Bapak Ibu login, ganti password, terus melakukan impor data. Setelah melakukan impor data, dicek siswanya. Setelah dicek, cek juga trainernya apakah sudah masuk apa belum. Kalau belum masuk, silahkan dicek pada saat shift trainer tersebut. Ya, Bapak Ibu sekalian, selamat mencoba. Dan kalau ada pertanyaan, siapkan pertanyaannya, baik itu melalui chat atau langsung resep. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah berhasil melakukan update dan seterusnya, nanti Bapak Ibu sekalian akan melaksanakan pelatihan di sekolah. Nah, pada saat melakukan pelatihan di sekolah, jangan lupa bahwa Bapak Ibu sekalian harus menyiapkan laporan logbook kegiatan pelatihan di sekolah. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu sekalian, saya izin satu lagi, yaitu tentang proses upload ini ya, logbook di sekolah. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian sudah berhasil eh, datanya sudah lengkap, nanti ini khusus para fasilitator dan para trainer. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian fasilitatornya nanti meminta data-data proses pembelajaran di eh, sekolah, setiap topik keterampilan, silahkan Bapak Ibu sekalian setor ke fasilitator, dan fasilitator yang akan memverifikasi, mengupload kegiatan pelatihan di sekolah, yaitu panduan pengisian logbook. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah login dulu sebagai fasilitator. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian unduh absensinya, ini diberikan kepada para trainer, dan para trainer mengisi secara manual absensi, paraf, dan seterusnya. Dan jangan lupa dibuat foto-foto kegiatannya, minimal ada 4 foto dari semua sisi, sisi depan, sisi belakang, kanan, dan kiri, sehingga proses pelatihannya itu lengkap. Yang ketiga adalah melakukan unduh berita acara, yaitu kegiatan apa yang dilakukan di sekolah, pertemuan pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Dan yang terakhir ini baru lakukan proses pengisian logbooknya. Ini disiapkan dulu dokumennya, yang manual, di-scan, terus dikirim ke fasilitator, dan fasilitator yang akan mengupload ke kaltim.admindd.net. Nah, sama masuk ke sini, tapi ini adalah tugas teman-teman fasilitator. Nah, download di sini berita acaranya. Ini adalah berita acara pembelajaran, hari apa, ya, tanggal berapa, jam mulai, jam selesai, terus jam pelajarannya, materinya apa, TTD, ini paraf trainer. Nah, jadi setiap trainer membuat report seperti ini. Ini namanya berita acara proses pembelajaran.
Yang kedua adalah mengunduh absensi siswa. Jadi data siswa tadi yang sudah diinput di awal, kalau datanya satu rombel isinya 30, maka ketika Bapak Ibu sekalian unduh, di sini juga akan ada sekitar 30 siswa. Kalau yang disetujui, kalau yang didaftarkan itu 3 rombel, maka di sini juga akan terbaca 3 rombel. Jadi kelasnya misalnya multimedianya dapat 1, terus topik keterampilannya desain grafis, ya di sini yang diunduh. Pak, multimedianya dapat 2, nanti terekap di sini multimedia 1 apa, multimedia 2 apa. Nah, cuma memang Bapak Ibu sekalian, sementara ini trennya diratakan sehingga sebaran para trainer itu untuk menyiapkan resources sumber daya manusia di masing-masing sekolah. Sehingga nanti kalau sudah berkembang, trainer bidang multimedia ada, tata boganya sudah ada, busananya juga ada. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian sudah punya investasi yang luar biasa, yaitu SDM yang memadai dan sudah terampil. Nah, ini adalah data siswanya. Sesuai dengan input yang tadi Bapak Ibu masukkan oleh fasilitator, nanti di sini akan terbaca namanya, terus NISN-nya, terus tanda tangannya. Paraf aja. Ya, paraf. Jadi yang hadir 50, maka yang 30, maka yang paraf 30. Jangan parafnya sama semua, kecuali bisa di copy paste ya. Nah, jadi parafnya mestinya kalau Aisyah sama sama D5 mestinya parafnya agak berbeda. Nah, baru setelah Bapak Ibu sekalian berikan kepada ke trainer, maka fasilitator waktunya untuk mengisi logbook, yaitu logbooknya diklik Bapak Ibu sekalian, form logbook diklik, maka akan muncul beberapa menu. Yang pertama adalah tambahkan logbook, ya, menambahkan logbook dari jam berapa sampai jam berapa. Seperti apa? Seperti ini. Nah, pertemuan pertama, ya, tanggal mengajar tanggal berapa disesuaikan dengan data manualnya tadi. Nah, banyak jam pelajarannya berapa, dari misalnya dari jam 8 sampai jam 12. Jadi dihitung di situ Bapak Ibu sekalian. Jadi eh, ini penjumlahannya berarti mulai dari sini Bapak Ibu sekalian harus memulai jam berapa ke jam 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 4 jam. Nah, 4 jam silahkan Bapak Ibu sekalian masukkan di sini. Startnya kapan, berakhirnya kapan, materinya apa. Nah, ini eh, jangan lupa absensi maksimum size-nya 1 MB. Jadi kalau ngirim foto, kirim aja ke fasilitatornya dalam ke WA, itu langsung terkonvert sehingga hasil downloadan dari WA itu sudah lebih kecil dari 1 MB gitu. Nah, terus ini absensi, ini dokumentasi 1, 2, 3. Jadi absensinya sama foto-foto kegiatannya tadi. Ternyata di sini hanya minta 3 saja. Nah, berikutnya baru Bapak Ibu sekalian bisa memulai dengan cara yang sama tadi, mengisi logbook, isi catatannya, upload datanya. Begitu seterusnya sampai pada total pertemuan dengan jumlah jam pelatihan yaitu 120 JP. Kemarin sudah kami jelaskan juga bahwa ada 20 jam pelatihan yang bisa dilakukan untuk kewirausahaan siswa. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Fajar bagaimana kewirausahaan siswa itu dan bagaimana sinerginya dengan kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh para trainer. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah bisa dilihat di sini prosesnya sudah terisi. Ya, 4 jam dari jam berapa sampai ke jam berapa. Sekian dari saya Bapak Ibu sekalian, silakan dicoba untuk fasilitator sambil nge-zoom. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan.
Baik, apakah sudah bergabung Pak Fajar Baskoro? Bisa untuk menyapa dan menyampaikan materinya. Silakan Pak Fajar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Mohon izin untuk share screen ya. Apakah sudah terlihat Pak Oseri? Belum, Pak. Oh, sudah. Oh, Sudah proses. Silakan Bapak Ibu sekalian sambil disimak, sambil diketik pertanyaannya supaya tidak lupa. Oh, sudah Pak Fajar, silakan. baik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi acara live coaching dalam bentuk webinar Zoom kali ini adalah bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan pasca pelatihan dan juga menyiapkan para trainer, fasilitator maupun juga penyelenggara program Dual Track supaya di dalam melaksanakan pelatihan bisa berjalan lancar. Nah, untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, jadi Dual Track ini merupakan salah satu program pelatihan keterampilan yang diberikan kepada siswa SMA yang beriringan dengan kegiatan akademik, sehingga siswa nanti mempunyai kecakapan kerja maupun kecakapan wirausaha. Kalau kita merujuk pada kurikulum nasional, ya program ini diadaptasi menjadi program semacam B5 atau penguatan profil pelajar Pancasila, di mana salah satu unsurnya adalah ada kewirausahaan dan juga pengembangan karir. Kemudian output dari program Dual Track ini ada dua utama, yaitu adalah kecakapan kerja sama kecakapan wirausaha. Kecakapan kerja ini adalah menyiapkan para siswa, terutama yang berencana tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi, itu bisa melamar pekerjaan, bisa memperoleh karir, dan juga mendapatkan penghasilan. Sehingga di dalamnya diberikan pengetahuan, praktek keterampilan, dan juga cara-cara bagaimana mengenal pekerjaan dan pelamarnya. Sedangkan yang kedua yaitu adalah kecakapan wirausaha. Dengan berbekal keterampilan yang telah diajarkan, maka siswa bisa atau didorong untuk membuat produk unik yang laku, kemudian bisa membuka usaha, mengatur keuangan, mengelola bahan, maupun juga bagaimana mempromosikan maupun memasarkan. Nah, ini perlu kita pahami semua supaya arah dari pelatihan itu tertumpu pada dua hal ini, yaitu adalah kemampuan kerja dan kemampuan wirausaha. Bukan hanya bagaimana menyelesaikan modul dalam 120 jam pelatihan. Kemudian di dalam prosesnya itu ada dikenal strateginya atau caranya bagaimana, yaitu adalah 3P. 3P ini yaitu adalah melaksanakan pelatihan. Kemudian pelatihan yang ada itu harus dibuktikan dengan mengembangkan produk atau pengembangan produk. Kemudian produknya itu adalah laku atau mampu dipasarkan. Jadi di dalam melatih mengembangkan produk juga harus disesuaikan dengan minat pasar dan juga kemampuan lingkungan masyarakat maupun usaha. Makanya di dalam program Dual Track itu kemudian selain dari trainer yang ada, diharapkan bisa bekerja sama dengan mitra usaha maupun industri, baik offline maupun juga online. Kemudian berikutnya, nah output dari
kecakapan kerja maupun kecakapan wirausaha tersebut, maka kemudian nanti akan tertuang di dalam sebuah portofolio. Portofolio itu adalah himpunan atau koleksi eh, cara membuat beserta hasilnya. Sedangkan kecakapan wirausaha itu akan tertuang di dalam profil atau rencana usaha siswa. Sehingga sebelum kita mengajarkan bahwasanya ini adalah salah satu yang dikuasai, maka di dalam live coaching kali ini adalah Bapak Ibu trainer dikenalkan sekaligus nanti juga dilatih supaya mampu membuat portofolio trainer. Portofolio trainer dibuat dari mana? Dari yang kemarin mungkin sudah membuat video pengembangan produk, nah kemudian nanti didokumentasikan atau ditulis di dalam portofolio eh, trainer itu sendiri. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah portofolio itu adalah menunjukkan skill atau keterampilan. Sehingga ketika mereka atau ketika siswa bekerja, maka perusahaan atau orang yang dilamar itu akan melihat kemampuan dari siswa. Kemudian tadi sudah ya strategi. Nah, berikutnya adalah kegiatan pasca pelatihan. Sebelum kita melihat bagaimana cara membuat portofolio maupun rencana usaha siswa, maka sebagai bahan kita bisa lihat yaitu adalah hasil dari KPP atau kegiatan pasca pelatihan yang sudah dikirimkan. Itu sudah dihimpun di www.dualtrack.id. Terutamanya itu ada tahun 2024, kemudian ada bagian linknya namanya adalah hasil KPP 2024. Sambil memperhatikan Zoom ini bisa dicoba dengan membuka websitenya dualtrack.id, kemudian diklik di hasil KPP 2024. Nah, kemudian kalau sudah diklik hasil KPP 2024, di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat ya baik itu hasil video hasil karya sendiri maupun juga yaitu adalah rekan para trainer maupun fasilitator yang lain. Di situ kita bisa klik bagian sekolahnya, kemudian kita klik bagian link yang ada di bawah ya. Nah, dengan begitu kita bisa saling belajar maupun mencontoh. Bagi yang hasilnya belum sempurna bisa diperbaiki ya sehingga menjadi sebuah video dari trainer yang bisa diikuti dan juga bisa ditiru oleh para siswa peserta pelatihan. Bagi mungkin Bapak Ibu kepala sekolah, mungkin videonya adalah video pelaksanaan atau rencana pelaksanaan pelatihan. Ini adalah salah satu contoh, kalau itu tadi sudah diklik bagian tahun 2024 hasil KPP, kemudian kita pilih misalnya adalah SMAN 1 Loakulu, maka ketika diklik nanti akan tampil, yaitu adalah contoh materi yang diberikan oleh trainer tata kecantikan dari SMAN 1 Loakulu. Oke, berikutnya, nah di dalam pelatihan dual track itu adalah tadi ada dua output utama, yaitu kecakapan kerja dan kecakapan wirausaha. Nah, bagaimana kita membangunnya di dalam pola atau pelatihan itu, yaitu adalah mengembangkan 3 set kunci sukses ya, 3 set kunci sukses. 3 set itu apa aja? Yaitu adalah mindset, skill set, sama tool set. Mindset itu adalah pola pikir. Pola pikir itu adalah kepercayaan, kemudian pengenalan profesi, kemudian semangat motivasi. Nah, itu adalah masuk ke dalam pola pikir. Kemudian kunci yang kedua, skill set, itu adalah keterampilan. Keterampilan memotong,
kemudian keterampilan memanaskan, kemudian keterampilan masak atau membuat video itu termasuk ke keterampilan. Kemudian yang ketiga itu adalah tool set, yaitu adalah penguasaan peralatan. Peralatan itu bisa peralatan fisik, misalnya pisau, kamera, kemudian obeng, tang, dan sebagainya, atau mungkin peralatan digital dalam bentuk aplikasi, website. Contohnya tadi adalah yaitu platform admin DT, di mana semua proses pelatihan itu didokumentasikan melalui aplikasi. Jadi output atau yaitu keterampilan bekerja maupun keterampilan wirausaha itu di dalamnya adalah menyangkut tiga hal ini. Kemudian mindset, skill set, sama tool set itu nanti tertuang di dalam portofolio maupun rencana usaha siswa. Apa itu portofolio? Ya, ini adalah contoh sebuah portofolio ya. Dokumen atau apa istilahnya semacam buku rapot begitu yang menunjukkan keterampilan apa saja yang telah dikuasai. Isinya adalah di sini ada judul, cover, kemudian ada foto, kemudian ada bidang, kemudian ada nama sekolah. Jadi portofolio ini adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan kepada pihak pemberi kerja tentang potensi keterampilan yang dikuasai oleh siswa dan juga yaitu produk yang pernah dibuat. Isi dari portofolio yaitu awalnya adalah deskripsi atau kata pengantar, kemudian nama kegiatan, misalnya adalah membuat makanan dan minuman. Kalau tadi misalnya adalah make up wajah, begitu ya. Kemudian deskripsi apa saja yang dilakukan, tujuan, kemudian alat dan bahan. Kemudian berikutnya adalah cara. Ini memotret skill set atau keterampilan. Bagaimana memprosesnya. Ini adalah langkah-langkahnya. Kemudian disertai foto-foto sebagai pendukung. Sehingga bagi Bapak Ibu para trainer yang sudah mengerjakan di dalam video ketika membuat portofolio, nanti di screenshot kemudian dideskripsikan. Kemudian itu adalah portofolio. Kemudian berikutnya adalah rencana usaha siswa. Rencana usaha siswa ini biasa disebut kalau di istilah ini kerennya adalah bisa bisnis plan begitu ya. Tetapi kita biasa nyebutnya adalah rencana usaha siswa. Yaitu dokumen yang dibuat oleh kelompok usaha siswa yang memotret kegiatan atau rencana kewirausahaan. Di dalamnya itu memuat produk apa yang dikembangkan, kemudian contoh katalog atau poster, kemudian strategi pemasaran, struktur tim, maupun juga proyeksi keuangan. Ini contohnya, ini ada profil usaha siswa, kemudian berikutnya adalah produknya adalah kaos desain logo. Nah, di dalamnya yaitu ini adalah contoh poster atau katalog produk yang dihasilkan. Karena ini rencana ya ini gambarnya bisa disesuaikan atau ambil contoh-contoh yang relevan. Kemudian kalau sudah misalnya bertransaksi, maka di dalamnya nanti akan ada transaksi keuangan yang di screenshot laku berapa, keuntungannya berapa. Mungkin itu sebagai gambaran tentang apa yang akan kita kerjakan dalam pelatihan. Nah, sebagai kelanjutan dari kegiatan pasca pelatihan, setelah kita membuat video pengembangan produk atau video tutorial, nanti selanjutnya bisa dilanjutkan dengan membuat portofolio dari trainer. Ini sekaligus bagi mereka yang belum mempunyai sertifikasi keterampilan bisa sebagai pengganti sertifikasi keterampilan.
Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Fajar. Mudah-mudahan sehat selalu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya membuka sesi tanya jawab. Ini sudah banyak yang bertanya, Pak Fajar, terutama ini dari SMA 2 Tenggarong. Nah, sudah melaksanakan pelatihan ya mungkin ya, sudah melaksanakan pelatihan pada hari Sabtu 20 Januari 2024 dan sudah mengisi logbook dan mengunggah dokumentasi kegiatannya. Satu, apakah nanti akan dihapus? Karena yang kami sampaikan tadi tentang pelaksanaan TOT ya sudah dilaksanakan, tetapi kick off pelaksanaan pelatihan di sekolah ini akan dilaksanakan insya Allah di bulan Februari ini. Kami juga menunggu dari dinas. Nah, monggo nanti Pak Ketua untuk memberikan arahan ini terkait dengan sekolah yang sudah melaksanakan dan sudah dilaporkan di logbook apakah mau dihapus. Dan yang kedua, apakah bulan Ramadan nanti tetap melaksanakan pelatihan di sekolah seperti apa ya Pak? Silakan mungkin Pak Fajar atau Pak Ketua, Pak Arya bisa membantu mengarahkan ini pertanyaan dari SMA N2 Tenggarong. Oke, baik. Eh, Jika pelatihan itu sudah dilaksanakan, nggak apa-apa dilanjutkan aja. Itu merupakan sebuah capaian sendiri, tinggal nanti disesuaikan dan disempurnakan, terutama di dalam pengisian logbook maupun juga dokumentasi. Sedangkan apa yang katakanlah misalnya, kalau nggak salah ini ada pertanyaan juga untuk mendekati bulan Ramadan, pelatihan seperti apa? Biasanya pelatihan di bulan Ramadan itu dibuat dalam bentuk festival Ramadan. Jadi kalau biasanya itu Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri itu kebutuhan masyarakat itu meningkat. Nah, kebutuhan masyarakat meningkat, terutama mereka yang punya tata buka, kemudian desain grafis dan sebagainya, mulai bagaimana belajar kewirausahaan dan menjajakan produknya. Kalau belum bisa membuat total produk, bisa memberikan added value terhadap produk yang ada atau memberikan nilai tambah. Misalnya saja, katakanlah kaosnya dipesan dari tempat lain, tapi kemudian dikemas, dikasih label, atau mungkin dibungkus dalam bentuk kado dan sebagainya. Begitu juga misalnya, katakanlah kalau punya, katakanlah misalnya tata rias misalnya belum menguasai, nah bisa menggandeng salon, nanti siswanya bisa sambil belajar sambil melihat, kemudian memberikan diskon baik itu pada ibu-ibu dharma wanita atau masyarakat sekitar untuk bagaimana perawatan kecantikan selama bulan Ramadan maupun hari raya. Jadi intinya adalah pelatihan di bulan Ramadan itu difokuskan bagaimana melatih ke siswa di dalam membangun kepercayaan diri dan juga mengenalkan program Dual Track ini kepada masyarakat sehingga mendapatkan apa istilahnya feedback maupun juga punya manfaat bagi masyarakat sekitar. Mungkin demikian Pak Husairi. Baik, terima kasih Pak Fajar. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk yang sudah melaksanakan tidak perlu dihapus, nanti tinggal ditambah saja, bisa diakui. Kick off itu hanya ini ya, nunggu instruksi secara serentak dari dinas. Mungkin Pak Ketua bisa memberikan gambaran untuk pelaksanaan yang akan dilaksanakan di sekolah. Silakan Pak Arya.
Baik, coba saya carikan untuk gambaran yang tahun lalu, Pak Seri. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kegiatan itu dimulai dengan kick off tentunya karena ini adalah kerjasama antar institusi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nanti akan menyelesaikan dulu dokumen legal untuk kerjasama, yaitu ini dokumen PKS, perjanjian kerjasama. Itu biasanya Februari atau Maret. Setelah itu kita adakan kick off dan nanti setelah perjanjian kerjasama itu ditandatangani, itu nanti akan bisa dirumuskan bahwa sekolah nanti akan mendapatkan fasilitas apa saja, kemudian apa pendanaannya berapa untuk per sekolah, yaitu setelah jelas untuk perjanjian kerjasama tersebut. Nah, saat ini yang bisa dilakukan itu adalah menyelesaikan data siswa, data trainer, data profil sekolah, dan lain-lain, sehingga ketika saat akan dilaksanakan off, ini sekolah sudah siap. Masuk tadi ada sekolah yang sudah memulai, tidak masalah, mulai didokumentasikan. Nanti bisa ketika sudah kick off nanti bisa dimasukkan sebagai presensi kegiatan. Itu. Nah, ini adalah agenda tahun lalu, Bapak Ibu sekalian. Agenda tahun 2023 gambarannya seperti ini. Nanti kita akan menyusun kalender ini setelah kita koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Pendidikan. Karena ini masih bulan Januari, biasanya masih tahap perencanaan kegiatan. Tidak hanya dual track, tapi seluruh kegiatan yang ada di Dinas, Bapak Ibu sekalian. Biasanya nanti awal-awal Februari kita sudah intens untuk komunikasi. Dan jangan lupa kita sudah memiliki 21 sekolah piloting. Nanti ditambahkan dengan 22 jadinya 43 tahun depan gitu ya. Nah, jadi kick off dulu itu agak molor karena ada Ramadan, Idul Fitri, jadi setelah Idul Fitri, tapi nanti diupayakan kita pas atau sebelum Ramadan, ya di tahun ini. Dari evaluasi tahun lalu, kita adakan lebih maju, seperti itu. Nah, ini kita adakan kick off pas Ramadan tahun lalu ya. Kemudian verifikasi nanti jika pada saat pelatihan ada siswa yang keluar atau masuk, kemudian nanti ada pelatihan April sampai September, kemudian Juli September monitoring dan evaluasi, ujian praktek itu Oktober, kemudian festival dual track itu di 8 November. Tapi ini ada penyesuaian. Justru malah ujian sama festival ini ketukar. Kita festival dulu, baru ujian. Jadi festivalnya itu justru malah dimajukan di bulan September Pak Mas ya, kalau nggak salah ya. Jadi justru malah maju di September. Kemudian ujiannya itu di akhir Oktober. Jadi yang maju festivalnya, bukan ujiannya yang mundur ya, tapi festivalnya yang maju. Kalau ujiannya di akhir pertengahan dan akhir Oktober tahun lalu. Jadi biasanya itu kegiatan akan berakhir di akhir Oktober, November itu tinggal pelaporan-pelaporan, dan kita adakan 1 kali workshop untuk kepala sekolah. Nanti kita lihat anggarannya cukup untuk online atau bisa offline, yaitu workshop administrasi pengelolaan kegiatan, jadi pengumpulan SPJ. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan kita 1 tahun ke depan. Jadi untuk saat ini kalau ditanyakan tahapannya apa? Tahapannya tahap persiapan. Sekolah yang sudah mulai silahkan, tapi nanti kita akan mulai bersama-sama itu setelah itu. Nah, saat ini kami sedang koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur untuk konsep kerjasama di tahun ini. Tapi kalau untuk kerjasamanya pasti akan ada. Yang belum saat ini masih proses itu adalah detail teknis mengenai pelaksanaan di 2024. Apakah nanti 43 sekolah itu nanti akan didanai penuh
atau nanti yang sekolah lama seperti apa konsepnya, sekolah baru seperti apa konsepnya, saat ini masih dalam tahap koordinasi. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya, ini ada pertanyaan dari Itmat Hajar Ismail. Mohon izin bertanya dari SMA 1 Lokis. Sudah mengisi form KPP Pak Fajar, tapi linknya belum muncul di web dualtrack.id. Ya. Terus yang kedua, bagaimana jika trainer multimedia ingin mengambil materi fotografi, tetapi di aplikasi admin DT tidak muncul materi yang diinginkan. Yang kedua, eh, bagaimana apabila jumlah peserta tidak memenuhi jumlah minimal rombel, Pak? Ini banyak dari sekolah-sekolah kecil yang sudah mengirim kemarin pas trainernya, ini ada jumlah 70 ya, 70 siswa dapat 3 rombel. Sehingga pada saat proses seleksi ini ada yang dapat 10, ada yang dapat 19, ada yang dapat 22. Mohon bantuannya untuk membantu menjawab Pak Fajar. Nanti kami sambil membaca pertanyaan-pertanyaan yang berbeda di bawah. Oke, baik. Yang pertama, untuk pengumpulan KPP, kemudian mungkin belum terlihat. Sebentar ya, saya cekkan kembali. Baik, ada beberapa yang masuk ya, memang ini terlambat ya. Nanti setelah acara ini bisa dilihat kembali dengan cara merefresh. Kalau sudah masuk, sedangkan bagi yang belum ya segera dituntaskan ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah, mohon maaf Pak Husairi, tadi apa yang ditanyakan? Belum di-unmute Ketika Pak. tidak cukup minimal jumlah rombel, jadi dia mendapatkan 3 rombel dengan 3 topik keterampilan, cuma jumlah siswanya kan hanya 70. Yang dilatih kemarin TOT-nya kan 3 trainer. Nah, jadi ada jumlah 1 rombel ini tidak mencukupi minimal jumlah siswa. Ya, jumlah siswa Oke, baik. hanya dapat sekitar 11 siswa, satunya 22 siswa, satunya 20 berapa lupa saya 20 ke atas lah. Tuh. Ya, jadi Bagaimana solusinya? ya, jadi sebaiknya di dalam satu rombel itu adalah ini nanti keterkaitannya juga dengan pembinaan wirausahaan ya. Jadi apa satu rombel itu biasanya dipecah menjadi 5 siswa di dalam bentuk KUS atau kelompok usaha siswa. Sehingga maksimalnya yang ideal itu adalah satu kelas itu atau satu rombel itu antara 20 sampai 30. Jadi misalnya siswanya itu adalah jumlahnya adalah 50, maka bisa dipecah menjadi 25-25. Akan tetapi kalau misalnya 70 kemudian mendapat 3 rombel ya, itu bisa misalnya adalah dibagi antara misalnya 25, 25, 20. Namun jika ternyata peminatannya berdasarkan topik keterampilan tidak seimbang, ya diupayakan, intinya adalah supaya antara 20 sampai 30. Nanti kalau satu kelasnya 10, 11, kemudian yang 5 ada yang masuk, ada yang nggak masuk, itu nanti jadi susah di dalam penyelenggaraannya. Jadi
upayakan terjadi distribusi sekitar 20 sampai 30. Mungkin itu Pak Usairi. Ada lagi Pak Usairi yang tertinggal? Untuk yang ini pertanyaannya untuk Festival Ramadan, apakah dihitung jam pelatihan? Bagaimana proses perhitungannya? Oh ya tentu. Jadi di dalam festival Ramadan itu dihitung jamnya. Jadi festival Ramadan itu biasanya adalah dihitung nilai maksimal itu adalah sekitar 20 jam ya. Caranya bagaimana menghitungnya? Tergantung misalnya Bapak Ibu trainer misalnya membuat produk misalnya adalah untuk membuat produk katakanlah roti goreng misalnya seperti itu. Prosesnya mulai dari katakanlah menyiapkan bahan, kemudian mengolah, sampai kemudian menjajakan, kemudian itu butuh waktu katakanlah misalnya 4 jam. Ya, berarti dihitung 4 jam. Nah, kemudian berikutnya misalnya adalah produknya itu adalah diambil dari UMKM atau Dudi. Kita hanya memasarkan sama mengemas. Nah, pelaksananya kapan? Misalnya adalah mulai jam 5 sampai jam katakanlah setengah 7 maghrib. Nah, oke, berarti itu adalah hitungannya 1,5 jam. Nah, berapa lama? Kalau kita misalnya menyelenggarakan itu katakanlah misalnya 5 hari, ya berarti 1,5 kali 5 hari. Jadi dihitung jam efektif. Intinya di dalam satu kegiatan itu adalah maksimalnya itu adalah yaitu 6 jam ya, 4 sampai 6 jam. Kemudian total dalam Ramadan ini adalah totalnya sekitar 20. Jadi dihitung real pelaksanaannya aja. Atau bisa juga Eh, mungkin kegiatannya edukasi ya menyebarkan misalnya adalah kepada ibu PKK, kemudian juga ada juga yang sifatnya edukasi ke masyarakat sekitar, membuat kue-kue lebaran nah, atau berpraktek dengan masyarakat ya dihitung efektif berapa lama itu dilaksanakan. Tentu semuanya didukung oleh absen, kemudian dokumentasi, dan kemudian diupload di admin DT yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kusairi. Semoga bisa membantu. Baik, terima kasih Pak Fajar. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang menarik. Untuk Ibu Dewi Mias, fasilitator ini, kalau dari SMA 1 Sangatta sudah saya sampaikan ke tim IT, Bapak Ibu sekalian, tadi mengupload data siswa sejumlah 35, tapi yang terbaca di website 19. Baik, nanti kami akan cek, kami perbaiki, insya Allah nanti akan ya besok mungkin bisa dilihat di log di apa di adminnya, insya Allah sudah bisa tercover itu. Terus yang kedua, eh, bagaimana kalau pada saat liburan semester apakah siswa tetap pelatihan? Nah, boleh tidak Pak, jika kekurangan siswa dalam satu kelas, kami masukkan peserta dari kelas 11. Jadi Pak Fajar itu yang kelas 10-nya sudah mentok sekian, boleh enggak disisipkan beberapa dari kelas 11. Itu dulu Pak, mungkin bisa dibantu. Baik, Kalau untuk silakan Pak. liburan ya, liburan itu di luar jam efektif ya. Biasanya itu lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengembangan kewirausahaan. Jadi kan tadi ada pelatihan, ada pengembangan produk, ada pemasaran. Jadi kalau misalnya liburan, biasanya adalah bisa dalam bentuk pengembangan produk maupun juga bisa apa istilahnya yaitu adalah kegiatan pemasaran. Tetapi pelatihannya dikurangi atau ditiadakan.
Tetapi itu juga disesuaikan dengan sekolah atau program yang terkait. Jadi misalnya katakanlah sekolah yang bersangkutan memang keputusan atau kebijakan adalah libur total, tiada kegiatan, ya berarti nanti 120 jamnya dilaksanakan setelah masuk. Kemudian mengenai apa istilahnya siswa dari kelas yang di bawahnya, mungkin dari sisi kebijakan Pak Arya mungkin yang bisa menjelaskan, Pak Hos. Iya. Ya, terima kasih. Untuk masalah kuota yang tersisa memang biasanya tahap SMA dual track itu antara acara kepala sekolah atau pengelola ya, kepala sekolah dan fasilitator dengan trainer itu biasanya tidak bareng. Jadi di tahap pertama itu kepala sekolah dan fasilitator, di situ ada penggalian potensi, kemudian pemetaan, sehingga outputnya dari kegiatan itu adalah sekolah menentukan mau mengusulkan topik apa. Baru setelah diseleksi oleh dinas, itu diseleksi, kemudian diberi infokan ke sekolah bahwa topiknya disetujui dengan banyak sekian rombel. Memperhatikan jumlah siswa kelas 10 seperti itu. Nah, baru tahap berikutnya sekolah memilih trainer dari hasil rombel yang sudah disetujui oleh dinas ini tadi. Sehingga kebutuhan dari rombel dan topik itu sesuai. Namun di tahun kemarin ini mengingat untuk efektivitas dan efisiensi waktu itu digabung atau dibarengkan antara jadwal pengelola dan trainer, sehingga resikonya memang sudah memberangkatkan trainer ternyata rombelnya masih ada yang kosong atau kurang, atau sebaliknya sekolah yang siswanya banyak itu rombelnya penuh. Nah, solusinya Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah melaksanakan ya, dan sayang kalau misalkan trainer sudah di TOT kan ternyata siswanya kurang, ya bisa untuk memasukkan kelas 11. Jadi kelas 11, karena kelas 11 nanti tahun depan kan sudah kelas 12 ya. Jadi mereka kan sudah fokus di persiapan untuk kenaikan atau kelulusan. Ya, jadi seperti itu. Nah, sebenarnya konsepnya itu adalah kelas 10 atau semester 2 ya. Semester 2 itu nanti pelatihannya di semester 2 dan semester 3, sehingga semester 4, 5 ini mereka mengembangkan produknya. Pelatihan selesai setahun, digilirkan ke kelas 10 yang berikutnya, yang mereka sudah selesai pelatihan, ini fokus ke pengembangan produk dan kewirausahaan. Sehingga capaiannya ini bisa lebih terarah, kemudian juga menjadi capaian bagi sekolah maupun dinas pendidikan. Sehingga pembinaan ini tidak terputus. Kalau dikasihkan mau lulus, nah ini ya kita hanya memberikan skill saja, tidak memberikan pendampingan. Diharapkan di sekolah itu mendapat pendampingan. Nah, kalau kelas 11 ya pendampingannya hanya 1 semester saja, karena kelas 11 itu berarti semester 3, semester 4, nah didampingi semester 5, semester 6 mereka sudah fokus ke fokus ke pendidikan lebih lanjut atau ke kelulusan. Nah, lebih seperti itu. Kesimpulannya, jika sekolah atau kalau rombelnya masih kosong, itu prioritas tetap untuk anak kelas 10 prioritasnya. Namun jika ada sisa, bisa diberikan ke kelas 11. Kalau kelas 12, ini tidak memungkinkan, karena nanti hanya dapat 1 semester terus mereka lulus, dan ini juga akan membebani mereka, karena fokus mereka adalah di ujian akhir atau di kelulusan. Kurang lebih seperti itu Pak Kuseri. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Arya. Ini ada yang menarik nih, yang menarik dari pertanyaannya. Ada sekolah dari SMA Negeri 1 Sanga-Sanga. Sanga-Sanga ini saya selalu ingat Pak Kepalanya ini. Sebelum saya telah melakukan studi tiru ya ke sekolah melaksanakan program dual track.
ya cenderung permasalahannya di mana minat siswa kian menurun, membuat mereka tidak lagi mengiringi dual track. Apakah ada solusi untuk mengatasi masalah ini? Atau kita tetap melaksanakan kegiatan dengan jumlah kurs yang tersisa? Oke, baik Bapak Ibu sekalian, karena saya kebetulan koordinator monitoring dan evaluasi, izin saya menjawab Pak Fajar dan Pak Arya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kalau tren siswa itu menurun dalam satu rombel, mestinya Bapak Ibu sekalian itu sudah menjadi apa ya, sudah bagian dari pola siswa proses belajar. Nah, yang harus dilakukan, solusi pertama, lakukanlah inovasi-inovasi bagi para trainer, jangan terlalu kaku mengajarnya di dalam kelas saja. Makanya di kami itu ada 20 jam pelatihan itu bisa dilakukan di luar sekolah, baik itu dengan melakukan pameran, baik itu melakukan jualan di kegiatan-kegiatan supaya mereka bisa termotivasi juga atau Bapak Ibu sekalian, model-model pelatihannya dirubah. Model-model pelatihannya itu tidak selalu menjadi siswa itu menjadi eh, pasif ya. Jadi mereka dilibatkan bersama-sama. Tetapi memang ada beberapa siswa dengan karakteristik wilayah yang berbeda-beda itu memang ada yang tidak semangat untuk belajar Bapak Ibu sekalian. Solusi yang dilakukan oleh para trainer ini berdasarkan hasil Monef, mereka memberikan semacam penugasan kepada masing-masing kelompok usaha siswa tadi di tempat mereka. Jadi kerja kelompok. Gitu. Sehingga para trainernya ini menunggu proses video yang disetor oleh siswa, sehingga mereka itu ibaratnya kerja kelompok tapi menghasilkan produk yang sudah mereka dapatkan dari para trainer itu, sampai mereka bisa menjual produknya. Nah, bagaimana cara eh, meminimalisasi kejadian seperti ini? Jadi pendekatannya katanya Pak Fajar itu pendekatannya harus lebih ke arah supaya siswa ini lebih senang dengan kegiatan kewirausahaan. Maka pola-pola pelatihan yang sifatnya instruktif dan lebih membosankan itu dibuat dengan pola-pola yang menarik. Yang terakhir yaitu memilih ketua kelompok usaha siswa tadi, pilihlah mereka yang bisa memberikan dampak semangat kepada teman-temannya yang lain. Sehingga dalam satu kelompok usaha siswa ini, mereka juga bisa memberikan apa semacam bantuan kepada para trainer supaya bisa memotivasi teman-temannya. Jadi proses pemilihan kelompok usaha siswa ini Bapak Ibu sekalian sangat mempengaruhi produktivitas kelompok usaha siswa tersebut. Nah, jadi itu Bapak yang dari Pak Irfan yang dari Sanga-Sanga dan Bapak Ibu sekalian, kami dari ITS selalu melaksanakan juga pembinaan karir melalui via online. Kalau misalnya di sekolah itu tidak bisa secara langsung online di situ, tetapi eh, kemudian harinya di-download dulu videonya, baru dilakukan proses pemutaran. Nah, itu juga bisa dihitung menjadi jam pelatihan Bapak Ibu sekalian. Nah, rata-rata kalau kayak workshop seminar kayak gini, webinar, itu biasanya rata-rata 2 jam pelatihan. Nah, sehingga teman-teman sekalian, para trainer juga bisa memanfaatkan itu untuk mengoptimalkan ide-ide dari para siswa tersebut. Itu dari saya, mungkin dari teman-teman ada tambahan lagi. Oh, ini Bu Ida mau bertanya langsung. Silahkan Bu Ida diaktifkan
mikrofonnya. Oh, oke, terima kasih Pak Husari. Sebenarnya terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya pertanyaan saya sudah terjawab gitu, tapi ya, saya ingin menceritakan kembali apa yang tadi sudah disampaikan bahwa sekolah kami itu memang adalah sekolah kecil, mungkin di sekolah lain juga ada yang siswanya hanya 70 dalam 2 rombel ya. Sebenarnya waktu di awal pendaftaran itu saya hanya mengajukan 2 bidang, tapi ya menurut info dari adminnya Buati bahwa ditawarkan lagi satu gitu ya, multimedia. Akhirnya kami pun mengikuti pelatihan. Dan memang di lapangan yang terjadi seperti yang sudah saya sampaikan ke Pak Husari dan tadi juga sudah disampaikan di webinar ini, kita tidak bisa memenuhi syarat dari apa minimal, tapi tadi sudah dijawab oleh Pak Fajar bahwa kita boleh memasukkan siswa kelas 11 karena sebenarnya ketika kita selesai eh, bukan pelatihan sih, waktu itu kami mengikuti kegiatan piloting yang sekolah piloting di Bali. Waktu itu sebenarnya kami sudah menawarkan gitu ya, dan minatnya itu banyak di kelas 10 yang angkatan tahun lalu ya Pak. Tapi karena kemarin setelah kita bintek bahwa yang harus masuk hanya kelas 10, akhirnya kami ya hanya kelas 10. Tapi alhamdulillah kalau memang diizinkan untuk merekrut kembali dan memfasilitasi siswa yang di kelas 11, kami akan lakukan. Demikian Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida dari SMA 12 Samarinda. Baik, Bapak Ibu sekalian, makin banyak nih. Bisa resen kayak Bu Ida supaya kita bisa lebih dekat suaranya, bisa lebih ingat gitu. Pada saat di Surabaya kayaknya suaranya teringat nih. Baik, dari bapak-bapaknya mungkin nih. Tadi kan sudah ada ibunya. Atau dari mas-masnya. Ini pertanyaan dari Ibu Wijak Kirti ya, dari trainer Tata Rias SMA 2 Tenggarong. Jika jumlah siswa kami 30 orang mengikuti 2 track, lalu kami mau membentuk satu kelompok 5 orang dari 30 orang untuk dimasukkan ke barber hairstyle, apakah boleh? Itu Pak Fajar. Pertanyaan dari Ibu Wisya apakah boleh Pak Fajar? Iya, baik. Jadi jumlah siswanya 30 orang, kemudian membentuk satu kelompok. Nah, itu kan berarti kan ada sekitar katakanlah menjadi 6 kelompok ya, 6 kelompok. Nah, kalau usaha di dalam barber atau hairstylist itu sendiri kan tentu akan banyak ya, mulai dari potong rambut, mungkin penyiapan pomade atau mungkin katakanlah apa ya istilahnya, roll atau apa itu ya. Tentu produknya banyak. Ya nanti dari 6 itu tinggal dibagi-bagi, misalnya satu kelompok, yaitu penguasaan pada satu produk. Kemudian kelompok yang lain akan fokus di jenis pemotongan atau jenis layanan yang lain. Jadi silakan aja untuk misalnya katakanlah bekerjasama dengan satu studi, tapi keenamnya nanti diupayakan supaya punya apa istilahnya diversifikasi ya, sehingga kalau itu digabung penguasaan keterampilannya menjadi bisa lebih lengkap. Demikian Pak dari. Baik, terima kasih Pak Fajar. Eh, baik Bapak Ibu sekalian, tak terasa waktu sudah eh, bergulir sampai 1,5 jam ini. Satu lagi nih dari Pak Marwata ya, dari Pak Marwata. Silakan Pak untuk di unmute dulu. Sudah dibuka, silakan diaktifkan speakernya. Pak Marwata, silakan. Oh baik, belum ter
sambung. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya bacakan yang terakhir Assalamualaikum. pertanyaan dari Waalaikumsalam. Silakan Pak Marwata. Assalamualaikum Pak Usari, terima kasih waktunya. Iya Pak, silakan. SMA 2 Marangkayu itu tempat sekolahnya kan ada dua Pak, ada filial, ada induk. Jarak antara filial ke induk itu kurang lebih 40 km Pak. Nah sementara trainer ini ada di induk, apakah bisa kalau kita ini menambahkan guru untuk bisa membantu menjadi trainer di sekolah filial? Karena kita juga kasihan guru-guru kami yang trainernya di induk kalau harus pulang balik dengan jarak yang sedemikian karena ibu-ibu ini Pak. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, baik Pak. Saya belum begitu paham ya, menambahkan trainer gitu Pak ya, bukan mengganti trainer ya. Iya Pak Marwata ya. Bilang. Ya mungkin Pak Fajar mungkin menangkap apa yang ditanyakan Pak Marwata tadi. Iya, jadi kalau tadi disebutkan tidak salah apa istilahnya menangkap bahwasanya ada dua lokasi yang berbeda antara Indo dan mungkin yang satunya adalah yang di tempat lain. Kalau keadaannya seperti itu, ya maka eh, dijadikan aja dua rombel, jadi yang satunya di Indo, satunya di tempat lain, sehingga nanti trainernya bisa di-set menjadi orang yang berbeda, supaya apa istilahnya tidak terlalu jauh di dalam pembinaan pelatihannya. Belum di-unmute Pak Baik, Husairi. ya, baik. Terima kasih Pak Fajar. Bapak Ibu sekalian, terima kasih semuanya. Kami meminta kepada Bapak Ibu sekalian sekali lagi Nah, satu Pak untuk Husairi itu segera ada yang raise hand itu dari pengelola tadi. Bu Ya, Husna, silakan Bu Umi Husna, fasilitator dari Ya, baik. SMA. 2 Marangkayu, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ini ingin memperjelas aja pertanyaan dari Pak Marwata, karena kebetulan beliau sedang dalam perjalanan, Pak. Jadi kondisi sekolah kami itu seperti ini, Pak. Satu kelas di induk, satu kelas 10 ya Pak ya di induk, kemudian 2 kelas di filial. Setelah kita melakukan penjaringan, memang ada kendalanya Pak. Jadi campur, seumpamanya contohnya, satu kelas keterampilan multimedia, di situ komposisinya adalah setengah-setengah Pak. Setengah di induk, setengah di filial. Nah, itu yang membuat kami kesusahan dalam menyiapkan trainernya, karena trainernya domisilinya di sekolah induk, seperti itu, Pak. Nah, bolehkah Pak kami menambahkan trainer dari guru mapel lain seperti itu untuk membantu di kelas filial? Seperti itu, Pak. Namun ini tidak terdaftar di dalam admin ya Pak ya, karena kalau admin itu trainernya yang dipanggil kemarin melakukan kegiatan TOT. Mohon Ya, arahan Pak, terima kasih. baik. Terima kasih sudah dipahami. Ini kalau dari sisi kebijakan, kalau secara teknis agak jauh begitu, nanti akan dijawab oleh Pak Arya Yudi Wijaya. Silakan Pak Arya. Baik, terima kasih Pak Marwata dan Bu, panggilannya Bu Umi Husna atau Bu Umi ya? Husna. Oh, Bu Husna. Iya. Untuk kelas filial, solusinya nanti bisa mengangkat asisten. Ya sebenarnya dalam sistem nggak ada.
asisten trainer tidak ada. Namun ada pendamping trainer atau asisten nanti bisa diizinkan untuk yang difasilitasi untuk yang filial. Nah, nanti tetap supervisi oleh trainer utama. Mudah-mudahan ini Bu, untuk kelas filial itu apa ada kendala komunikasi secara online dengan sekolah induk? Kalau nggak ada, itu nanti bisa supervisinya bisa melalui Zoom atau diadakan video call atau yang lain. Apakah dimungkinkan? Oh ini halo, Iya. masih ya, intinya seperti itu. Jadi secara sistem memang tidak ada asisten trainer itu, tapi nanti untuk kasus khusus seperti ini nanti bisa dilakukan pendampingan langsungnya oleh asisten. Kemudian nanti untuk supervisinya tetap boleh, kurang lebih seperti itu. Oh ya. Baik, Pak Arya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, Bu Umi Husna tadi, saran dari Pak Ketua itu bisa dilakukan, tapi tetap di sistem yang tercatat, yang mendaftar, yang mengikuti di TOT. Silakan nanti dipastikan trainer yang satunya itu diberikan pemahaman mungkin konsep-konsep pelatihannya dan juga apa yang harus disiapkan tadi. Jadi proses pelatihannya juga di logbook itu juga harus dilaporkan dan nanti dijadiin satu aja laporannya menjadi satu kelas walaupun terpisah begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Us, ini sudah ada pertanyaan di kolom chat yang belum dijawab. Saya nyoba ini ya, supaya nggak kehilangan informasi. yang mana Dari Pak ini? Longikis, bagaimana jika trainer Longikis. multimedia ingin mengambil materi fotografi, videografi, tetapi di admin DT tidak ada. Bapak Ibu sekalian, untuk materi itu bisa ambil di sini Bapak Ibu. Jadi ntar saya sharekan ya. Untuk materi, untuk bahan pelajaran bisa di dualtrack.id. Mungkin sudah terlihat ya. Lihat ya Pak Aus ya. Nah, dual track, kemudian Sudah. berikutnya di bagian dual track, kemudian di sini ada materi. Kemudian ada PPT, ada modul, pilih yang modul. Di sini baik video editing, desain grafis, maupun yang lain-lain juga ada. Sekalian juga bagi yang tadi mungkin KPP-nya belum ada, bisa dicek kembali. Ini contohnya mungkin pertanyaan tadi dari Langikis. Ini yang sudah mengumpulkan, ini kita bisa lihat baik dari kepala sekolah, kemudian ada trainer dan juga beberapa peserta yang lain. Jadi silahkan dicek, informasi utama ada di dualtrack.id. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fajar sudah menambahkan materinya tadi. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk mendownload beberapa materi topik keterampilan yang lain. Nanti kami share di grup juga linknya supaya kalau ada yang lupa bisa di scroll kembali. Baik, terima kasih Pak Fajar, Pak Arya, dan seluruh kepala sekolah, fasilitator, dan trainer SMA Dual Track. Bapak Ibu sekalian, kami mengingatkan kembali bahwa untuk pengisian data siswa sesuai dengan rombelnya, nanti Bapak Ibu sekalian, terakhir kami berharap besok Sabtu tanggal 27 itu sudah terupload semuanya Bapak Ibu sekalian. Ada sekitar beberapa sekolah, ada 10 lebih sekolah yang belum mengupload itu. Kami tunggu hari Sabtu Bapak Ibu sekalian tanggal 27 dan khusus kegiatan pasca pelatihan karena ini dalam proses pencetakan penerbitan sertifikat.
mohon bantuannya juga khususnya para trainer untuk segera mengupload kegiatan pasca pelatihan untuk mengisi beberapa form yang sudah ada, dan khusus fasilitator mohon untuk segera menyiapkan juga beberapa video terkait dengan kegiatan profil sekolah masing-masing. Nah, untuk kepala sekolah, Bapak Ibu sekalian nanti bisa bersama dengan para fasilitator untuk mengisi proses videonya yang diproduksi bareng-bareng bersama para fasilitator. Kami tunggu hari Sabtu semuanya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang kendala, baik itu di kaltim.admin.dt.net, kami mohon untuk segera konfirmasi. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jangan bosan-bosan, kita ketemu di minggu depan dengan topik keterampilan yang berbeda. Nanti akan menghadirkan para Izin Bapak, tim boleh? kurikulum dan admin yang akan menyampaikan. Silakan Pak, dari mana tadi? Ada Iya Pak, suara? saya Pak Hadi Haryanto dari Kepala Sekolah SMA Negeri 6 PPU. Saya Ya, mohon maaf silakan Pak Pak kalau misalnya Hadi. saya ada yang termiss, tapi saya ada boleh minta satu aja Pak. Saya minta timetable-nya Pak. Karena sampai sekarang saya masih belum punya timetable untuk kegiatan dual track ini sampai di end program ini. Mohon maaf kalau saya lepas atau Pak. Jadi saya mungkin bisa Ya, dapat share untuk timetable. Jadi saya bisa mengontrol semua kegiatan di kegiatan baik. dual track Terima di sekolah kasih. saya. Terima Terima kasih. kasih Terima Pak. kasih. Terima kasih Pak Adi. Timetable kami juga menunggu dari dinas Pak. Kami sudah mengajukan, tapi stempelnya ini belum di approve oleh dinas, sehingga kami juga menunggu Pak Hadi. Mudah-mudahan di bulan Februari ini yang disampaikan Pak Arya tadi seperti tahun-tahun kemarin itu sudah bisa muncul sehingga kick off bisa segera dilaksanakan. Tapi untuk pelaksanaan yang sudah melaksanakan di sekolah silahkan dimulai Bapak Ibu sekalian, nanti itu tetap diakumulasi dalam bentuk jam pelatihan yang sudah dilaksanakan. Daripada kita terus menunggu dari dinas, kami juga ingin di sekolah yang sudah siswanya ada, sudah melaksanakan, silahkan dilaksanakan. Nanti Pak, boleh satu timetable lagi itu, Pak. Boleh satu lagi iya Pak. Pak Adi, iya Pak Adi. Iya, karena sekarang ini lagi gencarnya PMM ya Pak, SKP di PMM buat teman-teman guru dan Heeh. kepala sekolah. Saya tadi nggak mendengar atau apa, bisa nggak ya setiap kita kegiatan webinar seperti ini, kelak kita dapat sertifikat begitu Pak, buat teman-teman, buat Oh, untuk yang workshop ini nanti akan ada Pak. Jadi masing-masing para trainer peserta itu nanti akan ada semacam sertifikat dari kami. ya. Nanti Terima dikumpulkan kasih menjadi Pak. satu sehingga jamnya itu bisa banyak Pak. Kalau ini kan 2 jam seperti itu nanti kita akan kumpulkan jadi satu. Biasanya sekitar 32 jam itu menjadi bagian dari sertifikat kita. Baik, terima Baik, kasih Pak. Bapak Ibu sekalian, terima kasih semuanya. Insya Allah nanti kita akan kirimkan informasi lagi untuk kegiatan pasca pelatihan training of trainer. Nanti akan diisi oleh dari dunia usaha dan dunia industri, supaya nanti Bapak Ibu sekalian kegiatan setelah kick off itu sudah terarah, terukur sesuai dengan kegiatan yang menjadi target dan tujuan kita, yaitu siswa mandiri, dan mereka bisa memberikan kontribusi nyata bagi bangsa kita ini, terutama di Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu minggu depan, dan kami mohon maaf kalau ada hal yang kurang, dan terima kasih semuanya. Dual track tetap kuat, pemimpin, pemikir, Pemikir prestasi. prestasi.
Setiap siswa berhak memiliki impian. Impian akan kehidupan, kesehatan, dan masa depan yang diharapkan. Kami percaya bahwa mimpi akan menjadi nyata ketika setiap orang diberikan peluang yang setara untuk mengembangkan potensinya. Dan peluang yang setara berawal dari akses kesetaraan pendidikan serta pelatihan yang berkualitas. Tetap kuat adalah inovasi strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pengayaan dan penguatan kapasitas dan kompetensi siswa SMA, SMK, dan SLB berupa kegiatan belajar mengajar reguler dan menyelenggarakan kegiatan pembekalan keterampilan dan akademis secara berdampingan dengan memanfaatkan kearifan lokal sesuai dengan potensi sekolah dan potensi lingkungannya. Dengan kurikulum 2 track, menciptakan siswa menjadi pemimpin, pemikir, dan mempunyai prestasi. Pada tahun 2021, di Kalimantan Timur ada 163.932 siswa aktif SMA, SMK, dan SLB. Akan tetapi, muncul masalah ketika 39% lulusannya tidak melanjutkan kuliah dan tidak bekerja. Belum lagi jika ditambah angka partisipasi sekolah jenjang SMA di Kalimantan Timur yang masih di angka 82%. Tentu, masalah pengangguran ada di depan mata. Hal tersebutlah yang menginisiasi diciptakannya program Dual Track, sebuah program tambahan keterampilan terintegrasi bagi siswa SMA di Kalimantan Timur untuk meningkatkan kecakapan dan daya saing menggapai impian di masa depan. Saat ini, program pelatihan Dual Track telah terlaksana di Provinsi Kalimantan Timur. Seluruh kegiatan bisa berjalan sesuai perencanaan, antara lain pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan Dual Track dengan peserta para kepala sekolah dan koordinator sekolah penyelenggara piloting Dual Track 2023, kegiatan Training of Trainers bagi calon trainer. Pada TOT ini berhasil melatih 60 calon trainer dari 21 sekolah piloting dalam 4 bidang keterampilan, yakni multimedia, tata boga, tata busana, dan kecantikan. Terlaksananya pelatihan di sekolah Dual Track sejumlah 100 jam pelatihan. Terciptanya produk-produk hasil pelatihan dari masing-masing topik keterampilan Dual Track, hasil kerjasama sekolah dengan mitra dunia usaha dan industri. Ke depan, program pelatihan Dual Track ini akan mengembangkan kegiatan kewirausahaan melalui kelompok usaha siswa, sehingga tujuan menciptakan wirausahawan dan menyiapkan tenaga kerja terlatih dapat tercapai. Seperti diketahui, program Dual Track ini bertujuan membuat siswa mempunyai skill atau keahlian. Sehingga ketika mereka lulus, mereka mempunyai bekal untuk berwirausaha ataupun mandiri, terutama kepada siswa-siswa yang tidak bisa atau tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi. Sejauh ini anak-anak sangat menyambut dengan baik Dual Track Tata Rias ini, di mana dalam beberapa pertemuan ini anak-anak sudah mampu menampilkan karyanya di event sekolah seperti karya P5 dan Hari Anak Nasional. Semoga kedepannya dengan bekal Tata Rias Dual Track ini anak-anak jauh lebih mandiri. Dengan mengikuti Dual Track ini, saya dapat memperoleh keterampilan dalam menjahit dan pengalaman serta penghasilan selama mengikuti kegiatan tersebut. Saya berharap kemampuan yang saya miliki ini dapat berwirausaha mandiri dan dapat membiayai kuliah saya untuk kedepannya. Dual Track!
Dual track tetap kuat.